Saya tepar jadi harus cari posisi dulu. Baik, selamat siang semuanya, saya perkenalkan diri, nama saya Deswati Vorkonita, biasa ya, saya staf dari Departemen Anatomi. Sebetulnya untuk perkuliahan ini, sifatnya lebih kepada mengingatkan kembali apa yang sudah dipelajari untuk, eee, teman-teman dari, program magister biomedik terutama yang, dengan latar belakang pendidikan dokter. Sementara itu untuk yang non-dokter, memang harus belajar lebih giat karena, eee, pastinya banyak istilah yang mungkin akan saya gunakan lebih, mmm, menggunakan banyak sekali bahasa, Latin ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa diikuti, saya coba untuk tidak mempersulit, pemahaman ya, dengan, istilah yang saya pakai. Baiklah, sebetulnya saya ingin memfokuskan untuk, sistem apa ya, sistem saraf, mudah-mudahan nanti kalau kita ya, baik. Saya akan share screen. Apakah, sudah bisa, terlihat? Sudah terlihat, Dok. Sudah ya? Oke, Sudah, baik. Dok. Oke, intinya sebetulnya mengantarkan, teman-teman semua untuk, mengingat kembali apa yang sudah dipelajari terkait dengan, eee, anatomi tubuh manusia. Sebetulnya ada banyak yang harus dipelajari, dari anatomi tubuh manusia, namun karena sifatnya sebagai pengantar, jangan tetapi, yang diharapkan adalah keinginan untuk mempelajari lebih lanjut secara mandiri ketika memang memiliki, ketertarikan pada, eee, anatomi atau pada risetnya yang terkait dengan anatomi, ya. Pada prinsipnya sistem saya kalau ngomong agak cepat, kalau misalnya saya terlalu cepat bisa informasikan agar tidak terlalu cepat gitu ya. Baik. Sistem saraf pusat pada sistem saraf ya secara anatomi organisasinya dibagi jadi 2 sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi pastinya. Yang sistem saraf pusatnya terdiri atas bagian otak yang terdiri atas cerebellum, otak besar, otak kecil, dan juga batang otak, serta medula spinalis. Sementara untuk sistem saraf tepi diketahui ada 12, pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Saraf kranial, saraf yang muncul dari, batang otak, saraf spinal yang muncul dari medula spinalis. Nah, eee, materi, neuroanatomi ini biasanya akan sangat terkait dengan fisiologi ya. Kalau secara fisiologi, organisasi sistem saraf itu dibagi menjadi sistem saraf, sistem motorik dan sistem sensorik ya. Di mana, yang namanya sistem sensorik ini ketika tubuh kita menerima, stimulus kemudian akan diintegrasikan, melalui sistem saraf tepi ke sistem saraf pusat ya ke otak ya. Jadi dari saraf kranial ataupun saraf spinal informasinya dibawa ke, medula spinalis, batang otak sampai dengan ke cerebrum atau otak besar. Kemudian setelah dicerna atau setelah dipelajari dan diintegrasikan, maka akan menimbulkan suatu respon. Responnya bisa merupakan respon motorik ya. Nah, respon motorik ini, tergantung yang dituju itu apa. Kalau dia terkait dengan, apa namanya, respon motorik yang somatik, maka dia akan menggerakkan otot-otot skelet, sementara yang jika motoriknya adalah motorik yang otonom, maka akan, memberikan informasi untuk otot polos, otot jantung dan juga kelenjar ya. Nah itu oleh sistem yang otonom.
Sementara kalau secara anatomi, sistem otonom ini merupakan kombinasi antara saraf kranial dan saraf spinal ya. Nah, ini masih menjelaskan hal yang sama bagaimana otak ini memiliki fungsi sebagai tempat integrasi dan pusat kontrol motorik. Kemudian juga melalui komunikasi dengan sistem saraf tepi akan menuju ke organ efektornya. Nah, pastinya stimulus yang didapatkan dari seluruh permukaan tubuh maupun dari dalam tubuh kita akan dihantarkan melalui serabut aferen atau serabut sensorik ya. Nah, lalu input dari serabut sensorik ini masuk ke sistem saraf pusat. Kemudian outputnya akan dihantarkan dari sistem saraf pusat kembali ke sistem saraf tepi melalui divisi motoriknya. Sama seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, eh, sementara itu apa namanya ya, sistem motorik dan sistem sensorik ini ada yang disebutnya sebagai motorik, motoriknya kalau motorik biasanya motorik motorik somatik dan motorik, visceral atau yang tadi otonom. Tetapi yang sensorik ini agak banyak jenis, apa namanya, stimulus stimulus yang diterima, kemudian sehingga kalau stimulus itu datangnya dari, rangsang dari luar ya, itu ada yang namanya, somatosensorik umum seperti, raba ya, diraba, tekan, kemudian nyeri, suhu. Nah, bagaimana, eee, itu reseptornya ada di permukaan tubuh kita ya untuk nyeri, suhu, raba, tekan dan juga di seluruh permukaan tubuh. Sementara kalau, stimulusnya itu dari luar dan diterima oleh, spatial senses kita atau, indera kita, itu nanti disebut sebagai, sensorik, somatik, khusus ya. Sementara yang visceral in apa namanya, stimulusnya didapatkan dari bagian dalam atau interoceptif, kemudian nanti, dari organ visceral, kemudian nantinya disebut sebagai, sensorik visceral umum. Kalau dia dapatnya dari, spatial senses atau indera, sensoriknya ini berasal dari situ, misalnya kayak, eee, kecap dan, bau, itu menjadi sensorik visceral khusus, seperti itu, ya. Nah, kalau neuroanatomi itu untuk pengantar itu biasanya adalah gross neuron. Biasanya dikenalkan juga dengan bahwa yang namanya ngomongin neuroanatomi, bicara tentang neuroanatomi, kita bicara tentang sistem saraf, maka kita harus tahu bahwa neuron itu terdiri bagiannya ada atas apa saja, kemudian, arah jalannya informasi seperti apa. Nah, di sini paling tidak dijelaskan, ini bagian dari sel, saraf atau neuron punya badan sel saraf dan punya akson. Pada badannya ada penjaluran dari sitoplasmanya yang disebut sebagai dendrit. Pada badan atau soma dari neuron ini pasti ada nukleus. Yang namanya impuls itu dihantarkan melalui aksonnya. Ujung-ujung akson yang bertemu dengan, organ efektornya disebut sebagai akson terminal. Namun secara histologi kita bisa ketahui juga bahwa neuron ini punya beberapa jenis ya. Ada neuron bipolar ya seperti ini, ada neuron unipolar dan multipolar serta ada, sel-sel piramid. Di sini dijelaskan bahwa neuron bipolar itu biasanya menjadi suatu perantara disebut sebagai interneuron juga banyaknya terutama pada satu lengkung refleks. Kemudian sementara neuron unipolar biasanya adalah neuron-neuron yang membawa informasi sensorik. Kemudian multipolar adalah neuron-neuron motorik dan, ya kalau sel piramid ini adalah neuron yang ada pada, cerebrum. Kemudian di sini terlihat gambaran mengenai bagaimana neuron itu berkomunikasi, bahwa komunikasi itu disebut sebagai, sinap, bisa terjadi antara, akson
dengan badan sel atau akson dengan akson, akson dengan dendrit seperti itu. Kemudian neuron-neuron ini punya neuron yang sifatnya menunjang dari sel neuron, namanya neuroglia. Pada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi itu ada beberapa neuroglia. Di sistem saraf tepi ada dua, yaitu sel satelit dan sel swan. Di mana sel satelit ini biasanya mengelilingi badan sel pada ganglion, kemudian juga mengatur regulasi dari oksigen dan CO2. Selain itu, sel swan pada sistem saraf perifer ini dia berperan untuk menyelubungi atau membungkus akson dari neuron atau membentuk suatu selubung mielin dan berperan pada saat terjadinya cedera pada saraf tepi. Sementara itu, untuk saraf pusat, itu neuronnya ada oligodendrosit, astrosit, dan mikroglia serta sel ependim. Oligodendrosit punya fungsi yang sama dengan sel swan, yaitu membentuk selubung mielin pada sistem saraf pusat. Sementara astrosit ini biasanya melalui kaki-kakinya itu mensupport sawar darah otak ya, sawar darah otak untuk mengatur regulasi dari ion maupun nutrisi yang keluar masuk ke otak ya melalui pembuluh darah. Kemudian ada mikroglia yang berfungsi sebagai fagosit dan sel ependim adalah sel atau neuroglia yang berada pada dinding ventrikel karena dia melapisi dari dinding ventrikel yang nantinya membantu liquor cerebrospinal atau cairan otak. Dalam perkembangannya sendiri, sistem saraf itu berkembang di minggu ke tiga dalam bentuk suatu tabung yang disebut sebagai tabung saraf. Kemudian pada minggu keempatnya tabung tersebut membentuk tiga gelembung yaitu prosencephalon, mesencephalon, dan rhombencephalon. Selanjutnya di minggu kelima gelembung ini berdiferensiasi, prosencephalon akan membentuk dua gelembung terpisah menjadi dua bagian yaitu telencephalon dan diencephalon, sementara mesencephalon tetap membentuk suatu gelembung mesencephalon. Rhombencephalon ini akan berdiferensiasi menjadi dua bagian gelembungnya yaitu metencephalon dan mielencephalon. Nah, 5 gelembung otak ini nantinya akan berdiferensiasi membentuk struktur otak dan juga rongga pada otak ya. Strukturnya kalau telencephalon akan membentuk cerebrum. Nah, pada cerebrum ini permukaannya disebut sebagai cortex cerebri, kemudian ada inti-intinya di bagian dasar otak itu namanya basal nuklei atau basal ganglia. Sementara itu rongganya, nah ini rongga yang warnanya di sini warnanya apa ya kecoklatan ini adalah yang berkembang menjadi cerebrumnya. Sementara yang warnanya biru ini menunjukkan rongga karena awalnya tabung ya, bagian luar tabung warnanya kecoklatan, bagian yang berongganya warnanya biru. Nah ini seperti itu sama. Rongganya pada telencephalon menjadi ventrikel lateral, sementara di encephalon itu punya derivat yaitu talamus, hipotalamus, dan epitalamus. Serta membentuk bagian terdalam dari bola mata yaitu retina. Ya retina. Ini sebetulnya ya gambar ini menunjukkan mangkok optik ya, mangkok optik ini yang menjadi cikal bakal dari bola mata ya satu retina. Lalu bagian rongganya menjadi ventrikel yang ketiga. Jadi ventrikel kalau pernah dengar kata ventrikel ya pasti uh, ruangan atau bilik bahasa Indonesianya. Nah, pada jantung ada juga ventrikel, tetapi di otak kita pun ada ventrikel atau ruangan yang disebut sebagai sistem ventrikel kranial ya karena ada di atau sistem ventrikel otak. Nah, mesencephalon tetap menjadi mesencephalon, kemudian disebut juga otak tengah, ruangannya, rongganya jadi aqueductus cerebri, saluran otak yang menghubungkan ventrikel ketiga dengan ventrikel keempat. Ya. Kemudian di sini ada mesencephalon berdiferensiasi menjadi pons dan cerebellum,
sementara mielencephalon menjadi medula oblongata. Nah, keseluruhan ini nantinya akan membentuk suatu rongga yang disebut sebagai ventrikel keempat ya. Nah, selanjutnya kelanjutan dari mielencephalon adalah medula spinalis. Nah, bagian rongganya itu disebut sebagai kanal sentral. Jadi ada lubang di tengah-tengah medula spinalis yang nanti sampai ke ujung untuk lewatnya liquor cerebrospinal. Nah, ini hanya gambaran bagaimana proses perkembangan tersebut. Ya dari yang tabungnya membentuk 5 gelembung, kemudian nantinya membentuk lekuk-lekuk dan akhirnya terbentuklah otak yang sempurna. Ini masih menjelaskan hal yang sama sebetulnya, cuma menekankan ke arah di encephalon. Di sini menunjukkan bagaimana tadi yang saya sebut sebagai optic cup terbentuk pada bagian di encephalon. Nah, ini nanti sisi dalamnya menjadi suatu retina. Dan ini mesencephalon dengan aqueductus cerebrinya, kemudian ini ada met dan mielencephalon yang membentuk ventricle keempat ya. Oke. Nah, sistem ventricle sendiri sebetulnya seperti ini. Jadi kalau ini otak kita, di dalamnya itu ada rongganya seperti itu. Nah, ini menjelaskan bahwa gambar ini menjelaskan bagaimana alur atau jalurnya dari sistem saraf ketika reseptor yang ada pada permukaan tubuh kita itu menerima stimulus, kemudian stimulusnya teruskan kemudian masuk ke dalam medula spinalis atau medula oblongata atau batang otak, baru setelah itu diteruskan lagi ke bagian otak yaitu talamus ya. Talamus itu yang menjadi eh, stasiun relay yang akan meneruskan rangsang yang diterima dari permukaan tubuh berhenti dulu di talamus untuk mengembalikan modalitasnya, lalu baru diteruskan ke korteks sensorik seperti ini ya. Nah, diperhatikan kalau di korteks cerebri itu permukaan terluarnya di sini warnanya abu-abu, di tengah-tengah ini ada putih dan ini adalah yang abu-abu ini. Jadi massa abu-abu dan massa putih ini substansia grisea dan substansia alba yang putih ya. Nah, ini ketika ini yang tadi saya katakan bahwa ada inti di dasar otak kita yang namanya basal ganglia seperti ini. Nah, kalau untuk sistem motoriknya dari korteks cerebri terus dia sampai ke batang otak dan sampai ke medula spinalis atau batang otak baru dia keluar sebagai saraf kranial maupun saraf spinal untuk menuju organ efektornya. Kira-kira seperti itu ya. Ini juga menjelaskan lokasi dari substansia grisea dan substansia alba, bahwa di sini menunjukkan perbedaan posisi dari substansia grisea dan substansia alba. Pada korteks atau permukaan otak itu substansia griseanya ada di permukaan luar, tetapi pada medula spinalis itu ada di bagian dalam substansia griseanya. Sementara substansia albanya ini ada di tengah-tengah, di sini justru di medula spinalis dia ada di luar. Ini terkait dengan bahwa yang ada pada substansia alba ini adalah akson yang naik dan turun yang dibungkus oleh selubung mielin sehingga berwarna putih ya. Sementara itu yang abu-abu tadi adalah badan neuron atau badan sel-sel neuron dengan badan neuronnya yang berwarna keabu-abuan, intinya demi seperti itu ya. Oke, ini hanya ringkasan apa yang saya sampaikan. Ini juga menjelaskan bagaimana posisinya pada otak ketika ini adalah potongan ini, gambar ini terbalik ya, gambar kecilnya. Sebetulnya ini potongan yang koronal harusnya ada di sini, kemudian yang berikut ini adalah potongan aksial, ini gambarnya. Nah ini posisi terluar yang tadi substansia grisea dan di dalamnya yang ada substansia alba serta massa abu-abu atau substansia grisea yang ada di dasar dari otak yang disebut sebagai basal nuklei atau basal ganglia. Sementara serabut putih tadi atau substansia alba tadi yang kita yang sebetulnya adalah akson yang bermielin ya, akson yang dibungkus oleh mielin, maka warna yang putih dia punya
beberapa jenis berdasarkan intinya akson ini kan sebenarnya mengkomunikasikan suatu daerah yang berada di kanan dengan kiri, depan dengan belakang, atau atas dengan bawah. Sehingga komunikasi yang dibentuk oleh akson ini, akson yang bermielin ini membentuk suatu komunikasi yang sifatnya komisural atau komisural fiber, ya, serabut-serabut komisural seperti ini, dia menghubungkan antara area pada belahan otak yang berbeda. Ini serabut komisura. Ya, untuk mengkomunikasikan informasi dari sisi kanan ke sisi kiri ataupun sebaliknya. Sementara itu, jika komunikasinya itu terjadi misalnya antara bagian depan dengan bagian belakang, maka akson yang menghubungkannya kita sebut sebagai serabut asosiasi. Kalau ini serabut komisura, ini adalah serabut asosiasi. Ya, terus seperti ini menghubungkan lobus frontal dengan lobus parietal, ya, atau frontal dengan lobus temporal seperti ini. Atau yang kecil-kecil seperti ini juga ini serabut asosiasi yang disebut sebagai serabut-serabut arcuatus. Kalau dia panjang serabut asosiasinya disebut sebagai fasciculus seperti itu. Nah, sementara itu serabut yang menghubungkan bagian otak yang ada di atas dengan di bawahnya atau dari bawah ke atas itu namanya serabut proyeksi. Ya, serabut proyeksi misalnya untuk serabut motorik dari korteks ke medula spinalis disebut serabut kortikospinal yang mengatur pergerakan tubuh kita. Nah, itu serabutnya adalah serabut proyeksi. Nah, sistem saraf sendiri punya pelindung, ya. Pelindungnya ada banyak sekali lapisannya. Ada lapisan kulit kepala kalau untuk brain, ada lapisan kulit punggung kalau pada medula spinalis. Ya, nah ini singkatan dari kulit kepala, scalp ini kepanjangannya. Kemudian ada bagian tulang pada eh, otak, namanya kranium, pada medula spinalis itu vertebra. Lalu ada selaput otak atau meninges yang terdiri atas 3 lapisan, dura mater, arachnoid mater, dan pia mater. Dan proteksi berikutnya adalah suatu cairan. Otak kita terapung di dalam suatu cairan yang menyebabkan otak itu tidak bisa menyentuh dinding dinding kranium atau dindingnya yang tersusun dari tulang yang cukup kuat seperti itu, sehingga permukaan otak itu tetap dalam keadaan apa namanya moist, ya, karena dia terapung di dalam liquor cerebrospinal, dan liquor cerebrospinal ini tidak hanya memproteksi tetapi juga memberikan nutrisi pada otak. Nah, selanjutnya sawar darah otak. Sawar darah otak ini adalah bagian yang terakhir, proteksinya tadi sudah dibahas sedikit. Salah satu yang membentuknya adalah selain lapisan dari dinding pembuluh darah, itu juga dibantu oleh kaki-kaki dari apa tadi ya? Kaki dari astrosit, ya. Seperti itu. Nah, ini kira-kira tentang lapisan pelindung otak, kira-kira seperti ini lapisannya, ini lapisan terluar, kulit kepala, ya. Beberapa kondisi klinis ternyata proteksi dari otak kita itu Tuhan ciptakan dengan sangat kuat dan baik, ya, sehingga otak yang konsistensinya itu sangat lunak itu tetap terlindung dengan baik, ya. Ini nanti mungkin bisa dibaca nantinya, ya. Nah, ini sistem ventricle tadi, bahwa sistem ventricle otak itu ada ventricle lateral, satu, ventricle ketiga, dan ventricle keempat, ya. Penghubungnya antara ventricle lateral, jadi cairan otak diproduksi oleh ventricle tersebut, ya. Ini seperti ini nih ventricle bentuknya, ini ventricle lateral yang bentuknya seperti tanduk ini. Kemudian ventricle lateral itu disebut ventricle 1 dan 2 karena ada sisi kanan dan sisi kiri, ya. Sementara di tengah-tengah ini adalah ventricle yang ketiga.
Nah, saluran yang memanjang dari ventrikel ketiga ke ventrikel keempat ini yang namanya aqueductus cerebri, saluran cairan otak. Nah, ini baru ventrikel keempat. Nah, dari ventrikel keempat inilah baru nanti cairan otak ini dikeluarkan lewat suatu bukaan di bagian median dan bukaan kanan kiri. Ini namanya apertura lateral dari ruska ini. Masuklah cairan tersebut ke dalam ruang subarachnoid. Sementara sebagian kecilnya lagi akan turun ke medula spinalis lewat satu saluran yang disebut sebagai kanalis centralis. Apa yang menghasilkan liquor cerebrospinal? Tadi kita sudah bahas sebetulnya secara tidak langsung adalah sel-sel ependem yang membentuk plexus choroideus seperti itu. Ini dia sistemnya. Nah, ini sirkulasi dari cairan liquor cerebrospinal pada otak ya. Nah, sirkulasi ini harus berjalan dengan baik ya, sehingga tidak ada sirkulasi berjalan dengan baik, maka tidak ada kelebihan produksi atau tidak ada juga kekurangan produksi. Nah, gangguan pada sirkulasi ini nanti biasanya menyebabkan bertertumpuknya cairan liquor cerebrospinal yang menyebabkan uh, hidrosefalus seperti itu. Nanti tergantung lagi diperhatikan bahwa hidrosefalusnya terjadi karena apa? Apakah ada gangguan sirkulasinya atau justru ada gangguan dari penyerapannya? Karena ada absorpsi dari liquor cerebrospinal ketika akan dikeluarkan ke sinus, di sini namanya sinus dura matris ya, atau justru produksinya yang berlebihan sebab ada keganasan atau terbentuknya begitu banyak sel-sel ependemia. Oke, ini saya lewati saja. Nah, ini fungsi dari sistem saraf pusat mulai dari otak, kemudian di ensefalon ya, di ensefalon kalau ini kan dia terlihat apa namanya, semu ya Maya, karena berada di dalam kemudian dilepaskan cerebrumnya, dilepaskan cerebellumnya, maka tinggallah batang otak dengan diensefalonnya. Nah, dikatakan ini adalah pusat uh, relay dan processing untuk informasi sensorik ya, itu di talamus. Hampir semua informasi sensorik itu harus mampir dulu ke talamus sebelum sampai atau diteruskan ke korteks. Nah, kecuali satu, informasi tentang penciuman atau olfaktori itu tidak mampir ke talamus, dia langsung saja menuju ke korteks penciuman. Setelah itu nanti dia baru mengikuti suatu alur pada limbik system, barulah dia sampai ke talamus ya. Jadi dia kalau yang lain itu ke talamus dulu, baru ke korteksnya. Kalau yang penciuman ini dia tidak, dia langsung ke korteks. Oke, ada talamus, ada hipotalamus bagian di bawah talamus. Sebetulnya di bagian posteriornya ada epitalamus. Dan di bawah talamus lagi seharusnya ada yang namanya subtalamus. Nah, itu lebih detail ya. Nah, selanjutnya ada otak tengah, mesencephalon. Di sini ada tempat memproses semua data-data terkait visual dan auditori, dan juga respon motorik somatik, dan juga mengatur kesadaran. Pons, ini pons yang gendut. Kalau yang warna hijau ini mesencephalon, ini yang gendut ini namanya pons, dan di bawahnya adalah medula oblongata. Pons ini artinya jembatan, dia menjembatani antara mesencephalon dengan medula oblongata, tetapi juga menjembatani batang otak dengan cerebellum dengan batang otak. Nah, selanjutnya sehingga pada pons ini dikatakan ada pusat relay informasi dari cerebellum ke talamus atau dari korteks ke cerebellum ya. Sementara itu juga pada medula oblongata di sini ada pusat kardio respirasi ya, dan juga pengaturan sistem
kesadaran. Cerebellum, nah yang kecil ini cerebellum untuk mengatur turut serta dalam mengatur gerakan tubuh kita, juga postur tubuh kita serta tonus ototnya. Ini pada prinsipnya cerebrum itu punya 4 lobus yang besar, yaitu lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan temporal. Frontal dengan parietal dipisahkan lewat suatu alur yang namanya sulcus centralis. Sementara frontal parietal dengan temporal dipisahkan oleh sulcus lateralis. Parietal dengan occipital ada pemisahnya yang akan terlihat jelas pada sisi medial, itu namanya sulcus parieto-occipital. Nah, di sini dijelaskan bahwa setiap lobus punya fungsi, ya, bahwa dikatakan kalau di lobus frontal ini lobus frontal mulai dari yang merah ini ke depan, itu banyak sekali pusat-pusat untuk pengontrolan motorik. Sementara untuk lobus parietal, yang ini itu untuk pengaturan sensorik atau menerima informasi sensorik. Di daerah temporal ini ada pusat pendengaran, ya, sementara di sisi medialnya itu ada pusat untuk penciuman, ya. Kalau ada oksipital, baik sisi lateral maupun sisi medial itu terkait dengan korteks atau dianggap pusat penglihatan. Nah, setiap lobus ini punya area-area asosiasi. Misalnya, ya kalau dilihat di sini yang warnanya hijau tua ini namanya pusat penglihatan primer. Maka yang agak muda ini menjadi pusat asosiasi penglihatan begitu, ya. Ini posisi basal ganglia, bahwa basal ganglia tadi saya katakan inti yang ada di dasar. Apa saja yang menyusunnya? Ada inti yang namanya nucleus caudatus, kemudian ada nucleus lentiformis, kemudian ada claustrum, dan ada korpus dari amigdala yang merupakan bagian dari limbic system. Nah, selanjutnya masing-masing memiliki fungsi untuk mengatur pergerakan motorik, ya. Kalau yang claustrum ini nanti bagaimana pergerakan kita itu terkontrol, dikomunikasikan dengan informasi visual yang didapatkan. Kalau lobus limbik atau sistem limbik ini terkait dengan pusat untuk memproses memori, emosi, kemudian juga perilaku. Itu ada di limbic system. Nah, limbic system sendiri terdiri atas apa saja bagian yang menyusunnya. Kalau di sini sebetulnya terlihat struktur yang menyusun limbic system seperti ini. Ini ada suatu area bagian dari lobus frontal di depan corpus callosum. Nah, ini ada istilahnya yang namanya corpus callosum. Corpus callosum ini adalah serabut komisura terbesar di otak kita. Jadi benar-benar menghubungkan otak kanan, belahan kanan dengan belahan otak kiri. Ya, di komunikasinya melalui corpus callosum. Nah, di atas corpus callosum ini ada suatu gyrus yang melingkar namanya gyrus cinguli. Nah, jadi ini struktur yang membentuk limbic system. Ada gyrus cinguli, ada gyrus parahipokampal, ada hipokampus. Nah, hipokampus ini posisinya kalau di permukaan luar kita lihatnya gyrus parahipokampal. Kalau bagian dalamnya itu akan ada hipokampus, ya. Kemudian ada ini fornix yang warnanya kuning. Ini fornix, kemudian dari fornix ini dia menuju ke corpus mammillaris di sini. Dari corpus mammillaris baru informasi dibawa ke talamus bagian anterior. Dari talamus bagian anterior dia baru menuju kembali ke gyrus cinguli. Nah, ini informasi yang berulang-ulang ini itulah yang memungkinkan kenapa limbic system ini merupakan tempat memproses memori, kemudian juga emosi, kemudian perilaku, karena pastikan stimulus yang diberikan itu akan berulang-ulang sama dan diterima lalu disimpan dan akan muncul ketika kita misalnya terkait dengan bau, karena misalnya bau, ya, kita oh ini bau yang tidak
menyenangkan pada satu kondisi, itu bisa mengingatkan kita akan ketika di kondisi yang lain di masa depan itu kita mencium bau yang sama, memori akan bau tersebut itu akan muncul ya, seperti itu. Nah, ini sedikit menjelaskan bahwa hemisfer itu ada sisi kanan dan kiri. Ada hemisfer dominan. Dominan itu disesuaikan dengan aktivitas motorik kita lebih banyak menggunakan sisi tubuh bagian yang mana, terutama untuk ekstremitas. Kalau kita kecenderungannya menggunakan tangan kanan, maka hemisfer dominan kita ada di sisi kiri. Kalau kecenderungannya menggunakan tangan kiri, maka hemisfer dominannya ada di sisi kanan. Nah, terkait dengan satu ini namanya lateralisasi fungsi dari korteks cerebri. Nah, ini untuk pusat bicara ya, khusus untuk pusat bicara ini adanya pada hemisfer dominan ya. Nah, ini kaitannya ketika terjadi perdarahan di otak atau kondisi infrak dari sel pada korteks cerebri gitu, nanti tinggal dilihat kenanya di area yang mana, kemudian area tersebut mengurusi fungsi yang mana gitu ya, fungsi sensoriknya atau fungsi motorik. Kalau sensoriknya, sensorik apa? Sensorik penglihatankah, pendengaran atau sensorik bicara seperti itu. Ini namanya istilahnya homunculus. Apa itu homunculus? Homunculus adalah pemetaan bagian tubuh kita pada permukaan korteks cerebri kita, ya. Korteks cerebri yang berwarna merah ini area motorik, ya, disebut dengan gyrus presentral. Yang berwarna biru ini terkait dengan sensorik. Nah, di sini terlihat bahwa motorik untuk kaki itu pusat processing informasinya dan komandonya itu ada pada sisi medial dari hemisfer cerebri, ya, sisi medial karena ini sisi lateralnya. Kalau untuk tangan ada di lateral, tapi masih agak superior. Sementara untuk daerah wajah ada di lateral bawah dekat sulcus lateralis. Nah, di sini kenapa area tangan dan wajah itu butuh area yang besar, baik sensorik maupun motoriknya. Kalau sensorik di sini perhatikan ada genital, tapi di motorik nggak ada ya, karena memang rangsang genitalia itu ada ya. Kemudian eh, di sini juga diperhatikan bahwa area wajah ya, telapak tangan dan wajah ini kok butuh area permukaan korteks yang luas. Untuk sensorik tangan kita ini bisa membedakan eh, suhu saja, dingin sekali gitu ya. Dingin yang masih, oh ini dinginnya hanya sekitar 16 derajat, tahu ya, bisa dibedakan. Kita bisa bilang ini panas banget gitu ya. Kemudian sementara di daerah wajah kita juga lebih sensitif ya, sama dengan telapak tangan. Untuk ototnya pun begitu, motoriknya, bahwa tangan kita lebih terampil dibanding kaki atau telapak kaki. Wajah kita juga banyak sekali ototnya sehingga kita mampu menghasilkan banyak sekali ekspresi. Senyum saja macamnya banyak. Senyum sinis, senyum curiga gitu ya. Senyum apalagi? Senyum yang memang luar biasa bahagia, senyum cemas pun berbeda ekspresinya seperti itu. Oke. Nah, ini gambaran manusia. Nah, ini kira-kira perbandingannya otak manusia dengan otak tikus. Karena biasanya nanti kalau ada yang mau risetnya menggunakan hewan cobanya seringnya kita menggunakan tikus. Mencit juga, tapi mencit itu relatif kecil sekali ya. Jadi harus kalau organnya terlalu kecil juga kadang-kadang kalau mau melakukan pemeriksaan yang banyak, jadi agak kesulitan karena areanya jadi terbatas. Misalnya mau periksa bagian hipokampusnya letaknya pada
tikus itu lebih permukaan ya dibanding pada manusia yang tersembunyi di bagian dalam. Nah, itu areanya cuma kalau kita mau bikin banyak sekali slice, ada yang mau dilakukan biomolekularnya, ada yang mau dilakukan imunohistonya. Nah, itu akan butuh banyak. Maka tikus cukup besar otaknya dibandingkan mencit seperti itu. Dan kita lebih mudah untuk handlingnya ya. Oke. Nah, ini tadi yang saya ceritakan tentang talamus. Talamus itu dikatakan sebagai relay station untuk informasi sensorik. Di sini kelihatan ada warna yang hampir sama pada korteks cerebri dengan pada talamus. Dan di sini menjelaskan bahwa warna ungu ini kan tadi informasi sensorik. Ini dia warna ungu, informasinya apa? Oh, ini menerima bagian talamus ini menerima input ya input sensorik umum diteruskan ke mana? Ke bagian ini, ke girus atau ke korteks sensorik seperti itu. Oh, di sini warnanya kok hijaunya muda. Nah, di sini bagian talamusnya nih ini yang warnanya hijau muda. Nah, hijau muda ini dia input apa? Inputnya input visual. Nanti ke areanya mana? Ke area otak atau cerebrum bagian lobus occipital. Seperti itu. Jadi informasi disantarkan sesuai dengan uh, areanya ya. Jadi kayak ini. Kalau ini yang tadi lobus apa namanya inti bagian depan dari talamus ini dia akan terhubung dengan limbik sistem tadi. Ya. Ini berbagai macam jenis inti pada talamus atau nukleusnya nanti bisa dibaca saja. Hipotalamus, kalau tadi talamus mengatur sensorik ya, relay untuk sensoric information, maka kalau hipotalamus ini dia akan mengatur atau mengontrol fungsi otonom ya terkait apa? Terkait misalnya dikatakan mengatur lapar, haus ya, kemudian sexual behavior juga, lalu emosi. Kalau emosi nanti dia terhubungkan dengan limbik dan juga mengatur sekresi dari atau mengatur sistem endokrin. Nah, intinya sama cukup banyak, tetapi di sini yang perlu dipahami adalah bahwa inti ini kita susah untuk mendeteksinya secara gross ya, karena ini harus dilihatnya dengan mikroskopik ya inti-inti tersebut. Jadi kalau mau riset nanti dicari tuh intinya, dilihat di atlas histologinya seperti apa, lokasinya di mana, gitu ya. Tapi fungsinya secara umum setiap inti bisa diperhatikan terkait ada yang terkait dengan pengaturan, ada yang terkait dengan pengaturan sistem kardiorespirasi, ada juga dengan sistem otonom, lalu berkemih seperti itu. Nah, ini sudah sama di bagian posterior itu ada cerebellum, ya. Nah, di batang otak itu muncul saraf-saraf kranial seperti ini. Oke, ini menunjukkan posisi dari di encephalon yang terdiri atas talamus tadi. Ini talamus, ini epitalamus. Ini dari belakang ya. Nah, ini ruangan dari ventrikel ketiga yang posisinya di antara talamus. Ini ruangan dari ventrikel keempat. Nah, sekarang kalau kita bedakan, ini bagian yang ini adalah bagian batang otak yang namanya mesencephalon. Lalu ini sebagian, ini adalah pons dari sisi belakang, dan ini adalah medula oblongata tanpa posterior. Kalau dari depannya bentuknya begini. Ini mesencephalon, ini pons, ini medula oblongata. Ini dari belakang tadi, mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Kira-kira demikian ya. Nah, ini kalau kelihatan ruangannya, ini yang namanya aqueductus cerebri. Oke. Nah, ini cerebellum letaknya di belakang menjadi atap dari ventrikel keempat. Dia punya sama punya dua hemisfer kanan dan kiri, kanan dan kiri.
penghubungnya di sini di tengah itu adalah vermis. Ya, vermis itu kalau dipotong di tengah-tengah gambarannya seperti ini, seperti pohon, namanya arbor vitae atau pohon kehidupan. Medula spinalis suatu tabung saraf yang memanjang dari ketika keluar dari rongga kranium, ya setelah medula oblongata namanya medula spinalis sampai dengan setinggi vertebrae lumbal 1 ataupun lumbal 2 ujungnya. Ujungnya ini mengerucut disebut sebagai konus medularis. Nah, ini nih ke bawah kan bawah jadi akhirnya berkumpul saraf spinalnya seperti ini membentuk serabut-serabut saraf seperti ekor kuda disebut sebagai cauda equina. Saraf spinal ini terdiri atas 31 segmen. Segmen torakal ada 8, segmen servikal ada 8, torakal ada 12, lumbalnya ada 5, sakralnya juga 5 dan 1 segmen koksikis. Ini gambaran dari medula spinalis. Pada prinsipnya bahwa medula spinalis ini ada serabut saraf nih. Ini bagian belakang, ini bagian depan. Informasi sensorik itu masuk lewat sini. Nah, di sini ada satu tonjolan yang namanya ganglion akar dorsal. Di sini ada badan sel dari serabut sensorik yang unipolar tadi ya. Nah, masuk dia informasinya ke bagian substansia grisea yang disebut sebagai kornu posterior. Selanjutnya nanti dia akan naik ya ke otak. Lalu kembali turun, nanti dia akan menuju ke kornu anterior, keluarlah sebagai serabut motorik. Seperti itu ya. Nah, ini ada pemetaannya informasi dari kaki menyusun diri di bagian belakang di sisi paling dalam. Terus kalau ini informasi ini untuk motoriknya nih, motorik yang keluar seperti ini urutannya. Oh, dari bagian mana dulu keluar bagian apa namanya? Batang badan, kemudian lengan ya. Kemudian yang paling terakhir nanti tungkai atau kaki. Oke, sistem saraf tepi, ini saraf kranial ada 12 pasang, silakan nanti diingat saja dan fungsi-fungsinya, ini gambar yang sederhana untuk mengingatkan. Namun pada prinsipnya kembali, saraf kranial maupun saraf spinal itu membawa informasi sensorik dan motorik sehingga punya dua divisi. Umumnya adalah divisi sensorik dan motorik. Namun ada beberapa saraf kranial itu juga memiliki divisi otonom ya. Divisi otonom tadi ada serabut simpatis dan parasimpatis. Nah, ini saraf spinal dan kalau lihat gambar ini namanya dermatom, pemetaan saraf-saraf spinal pada kulit permukaan tubuh. Nah, ini saraf otonom, simpatis dan parasimpatis. Simpatis dan parasimpatis bisa dibedakan berdasarkan letak dari ganglionnya. Kalau yang simpatis, ganglionnya itu dekat dengan vertebra, ya, dekat dengan bat. Sementara kalau parasimpatis, ganglionnya justru dekat dengan organnya, ya dengan organnya. Nah, ini untuk neurotransmitter. Kalau pada parasimpatis, baik neurotransmitter pada ganglion maupun ke organ efektor tetap menggunakan asetilkolin. Sementara untuk simpatis itu ada yang menggunakan asetilkolin juga, ada yang menggunakan norepinefrin seperti itu. Nah, vaskularisasi otak utamanya oleh dua pembuluh darah besar, dari bagian depan oleh arteri karotis interna, dari bagian belakang melalui vaskularisasi vertebrobasilar yang berasal dari arteri vertebralis kanan dan kiri, yang nantinya di batang otak dia menyatu membentuk arteri basilaris. Nah, arteri basilaris cabang terminalnya itu arteri cerebri posterior memberikan vaskularisasi untuk otak sisi medial dari lobus temporal dan lobus occipital, tidak hanya bagian medial tetapi juga sisi lateralnya seperti ini ya. Sementara itu dari si arteri karotis interna dia punya cabang itu yang cukup besar, sebetulnya ada 4 ya. Nah, ini ada arteri oftalmika,
Kemudian cabang yang ke depan ini arteri cerebri anterior memberikan vaskularisasi untuk lobus frontal dan parietal di sisi medial dan superior. Sementara cabangnya yang ke sisi lateral, dia namanya arteri cerebri media, memberikan vaskularisasi sisi lateral dari lobus frontal, parietal, dan gyrus temporalis superior dan media. Ya, jadi ini area yang dia vaskularisasi. Ya, sehingga kalau ada gangguan, maka gangguan dari arteri tersebut, maka kira-kira area yang dia vaskularisasi itulah yang akan mengalami gangguan. Nah, ini adalah lingkaran arteri dari Willis namanya ya, karena bentuknya melingkar seperti ini. Oke. Nah, ini referensi saya. Terima kasih. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ini kan saya udah cepat-cepat nih ngomongnya. Ternyata sistem muskuloskeletalnya tuh tidak tercover juga. Jadi nanti coba tolong dibaca-baca ya. Tapi saya lebih senang menekankan ke sistem sarafnya. Karena itu yang lebih mungkin dengan waktu yang hanya 1 jam sangat mustahil untuk sekaligus. Ada pertanyaan? Monggo disampaikan. Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ya, tadi kan sudah dijelaskan mengenai anatomi medula spinalis dari atas ke bawah gitu ya, Dok. Jadi, saya tiba-tiba teringat ada suatu kasus di anak sekolah itu kan kadang suka bermain gitu, terus ketika temennya mau duduk itu kursinya ditarik gitu. Nah, kemudian ada yang strategi ini dia kursinya tertutup dan mengalami kelumpuhan. Pertanyaan saya, apakah ketika jatuh dalam posisi terduduk itu eh, mengenai saraf penting yang berkaitan dengan sistem gerak atau bagaimana ya? Terima kasih. Mohon penjelasannya. Hmm. Iya, betul. Ya, jadi kan tadi kalau ada benturan di bawah pasti kalau mengenai atau mencederai medula spinalis itu jadi menyebabkan kelumpuhan ya, atau ada juga jadi ada beberapa kondisi ya yang harus diperhatikan di situ. Biasanya nanti dia dilihatnya secara menyeluruh ya. Pastinya bisa juga karena kalau sudah tiba-tiba dia udah nggak bisa berdiri lagi langsung lumpuh, biasanya akan ada cedera di sekitar mungkin awalnya tulang belakangnya yang bisa saja mengenai medula spinalisnya. Seperti itu. Oke. Baik, Ibu. Terima kasih atas penjelasannya. Ada lagi? Nanti bisa jadi mudah-mudahan memberikan apa namanya informasi atau wawasan terkait dengan anatomi dari sistem saraf ya. Oke, jika tidak ada, saya akhiri. Baik ya, tidak ada lagi. Aman? Aman, karena semuanya bisa. Kalau untuk teman-teman yang dengan latar belakang bukan dokter, boleh kalau ada yang tidak mengerti, boleh japri saya atau tanya temannya yang dokter. Nanti suruh ngajarin. Ya. Baik, terima kasih. Saya izin live ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Terima banyak. kasih, Bu. banyak, Dok. Terima kasih banyak, Bu.